المشوار الحبيب ينقذه وللحين كي قصة شاقا تعلم وتعليم تذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله يجعل من الفتن والمحن ما ظهر من البطن جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله يكفر ظاهر باطن جعل المودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند القدسية اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حبيب قطب هذا الزمان مجدد هذا الزمان إن شاء الله وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du wa qad qala al muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin qala wa lam tu'addi al-usratu ad-dawra lam yastafid al-ibnu wal bintu min al-madrasati wa in kanat min masar hasanah. فكيف إذا كان في المدرسة نفسها خلل في التربية وإهمال في القيام بالواجب فلا بد أن يكون ميزان التربية على ما كان يربي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأهل بيته والأسر الذين عاشوا في مجتمعه الشريف المبارك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبحمد الله تعالى نجد في بعض المدارس اهتماما بالأذكار النبوية فيتعلمون أذكار الأكل وللشرب وللقيام للنوم وإذا وجدوا أسرة طيبة صالحة راعوهم في ذلك أقامت هذه الآداب وجدنا كذلك اللباس الذي رتب للبنات والبنين متصلا بالسنة متصلا بالهدى النبوي فحافظي عليه يا أم ولا تحولي أستاذية محمد صلى الله عليه وسلم وابنته الزهراء بأستاذية الفاسقات الساقطات الهابطات الممثلات ومن يظهرنا في البرامج المختلفة أستاذنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فحافظي على هذا. Di sini Al-Habib Umar dalam kitab Shalahul Usrah wa Daru al-Bawain fi Tarbiyah di halaman 54-nya wa ilam tu'addil usratud dawra jika dalam satu keluarga tidak menjalankan peranan dalam satu keluarga tidak menjalankan peranannya sebagai keluarga Islami tidak sebagaimana menjalankan apa yang telah dikatakan oleh Al-Habib Umar dari bahasan-bahasan yang lalu panjang. Ya lam yastafidil ibnu walal bintu minal madrasati. Ini semuanya anak putra dan putri tidak bakal mengambil manfaat dari sekolah. Kalau rumah tangganya berantakan, anak nggak bakal bisa benar di sekolah. Ingat, karena asas dalam anak itu, dasar dalam anak itu adalah orang tua. Jadi kalau misalnya orang tuanya tidak baik, susah dia bakal baik di sekolah. Broken home, nggak ada broken apa? Broken hati ya ada, broken home ada, broken school nggak ada broken school, adanya broken home, broken heart. Ya, jadi kalau misalnya tuh kedua orang tuanya tidak benar, mau dia sekolah dimanapun susah dia bakal jadi benar, susah sekali. Wa in kanat ala masarin hasanin, walaupun di sekolah itu dalam pertumbuhan yang sangat bagus, walaupun bayarannya mahal, walaupun pendidikannya bagus, tapi kalau bermula kedua orang tuanya tidak baik, semuanya bakal tidak baik. Fa kaifa idza kana fil madrasati nafsiha khalalun fit tarbiyati, bagaimana
kalau di sekolah itu sendiri banyak kekosongan dalam pendidikan, apalagi di sekolah kekosongan dalam pendidikan. Terkadang di sekolah gara-gara ada pejabat datang libur sekolah. Ini enggak benar. Ini tidak baik. Semoga semua sekolah dengar kajian-kajian ini. Ini tidak baik. Ada pejabat datang libur sekolah, ada pejabat datang libur pelajaran, ada ini datang, ada itu datang. Belajar tetap belajar. Kalau yang datang itu adalah orang-orang pintar, mereka para ulama-ulama malah ngasih petuah buat santri dan memberikan petuah buat anak-anak yang ada di sekolah, malah lebih bagus, bukan malah diliburkan. Terkadang lagi ada rapat libur, Masya Allah. Ada ini banyak nih permasalahan. Rapat sekolah libur, rapat ini libur, ada tinjauan ini libur, ada olahraga libur. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Harusnya sekolah kalau misalnya jam-jam belajar, jam-jam belajar. Terkadang kalau misalnya ada gurunya datang telat lantaran alasan yang tidak masuk akal, 1001 alasan mungkin. Seperti kalau di Jakarta alasannya macet. Memang Jakarta tempat macet, enggak menjadikan tempat alasan seperti itu. Ini artinya khalal, artinya ada kekurangan dalam sekolah. Gitu. Fadhal. Apalagi kalau dalam sekolah itu ada kekurangan. Udah dalam rumah tangga bapak ibunya enggak benar, sekolahnya enggak benar. Waduh, udah. Wa ihmalun fil qiyami bil wajibi, dan di dalam sekolah itu ada hal yang meremehkan kewajiban. Misalnya kalau misalnya di hari Jumat ya jam 11:30 masih belajar. Ini kan meninggalkan kewajiban. Mau itu sekolah SD, SMP, SMA atau itu perguruan tinggi, 11:30 jangan rapat. Ini terkadang ada rapat 11:30. Terkadang masih ada jam pelajaran 11:30. Sekira-kira beberapa menit sebelum azan baru selesai pelajaran, baru selesai lonceng berbunyi. Baru selesai. Mau wudu saja enggak bisa, bagaimana memandi? Mau bagaimana khusyuk di dalam masjid dan sebagainya. Nah, ini tidak membimbing. Sekolah-sekolah model seperti ini tidak membimbing. Cari sekolah yang membimbing. Karena kita menjadikan sekolah itu untuk membimbing, bukan untuk cuma sekedar mendapatkan ijazah atau syahadah atau Fala budda an yakuna mizan tarbiyati ala ma kana yurabbi alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabah. Wajib kita lihat timbangan pendidikan sebagaimana Nabi mendidik sahabatnya. Ini timbangan kebaikan kita. Timbangan pendidikan kita sebagaimana Nabi mendidik sahabat. Wa ahla baitihi, dan sebagaimana Nabi mendidik keluarganya Nabi. Wal usara alladziina 'ashu fi mujtama'ihi syarifi al-mubaraki sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Nabi mendidik sahabat, keluarganya dan rumah tangga yang mereka hidup dalam zamannya Nabi Muhammad, para sahabat. Mereka semuanya dididik oleh Nabi besar Muhammad. Itu timbangannya kita. Kira-kira ini enggak sesuai dengan Nabi Muhammad, jangan kita ikut. Kalau kira-kira ini tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad dan tidak sesuai dengan pendidikan Nabi Muhammad, kita enggak ikut. Enggak ikut gitu. Karena dalam didikan yang tidak sesuai dengan Nabi Muhammad, maka didikan tersebut tidak pernah benar. Walaupun kelihatan di dalam dunianya itu Masya Allah dia orang besar, tapi tidak berkah, tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau tidak baik pasti akhirnya tidak bakal menjadi berkah. Walaupun dia pejabat besar dalam satu instansi, walaupun dia pejabat besar, atau mungkin dia dalam satu perguruan tinggi menjadi guru besar, dia seorang profesor, dia jadi guru besar, tapi tidak berakhlak, tidak ada baik-baiknya. Dia merasa bahwa dirinya paling baik, dirinya paling hebat. Mereka merasakan nafasnya adalah ilmu. Ente baru cuma sekedar tahu tentang satu permasalahan. Sementara mereka para ulama-ulama enggak pernah mengaku seperti itu. Ulama-ulama rabbaniyin enggak pernah mengaku seperti itu. Wa bihamdillah ta'ala najidu fi ba'dil madarisi. Alhamdulillah, ini katakan Al-Habib Umar, kami melihat di sebahagian sekolah
Ini yang beliau lihat sebagian sekolah, memang banyak sekolah-sekolah yang ada di Tarim, Hadramaut yang ada di dunia Islam, ihtimaman bil adkarin nabawiyah, mempunyai kepentingan mengadakan zikir nabawi. Ketika beliau lihat di pesantren di Indonesia ada zikir-zikirnya indah. Sekolah yang kalau di situ ada zikiran indah. Ini kalau misalnya kita lihat sekolah-sekolah negeri, adakah zikiran? Kalau ada, alhamdulillah. Sekolah-sekolah negeri, SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi, kalau ada zikiran, alhamdulillah. Makanya jangan sampai salah mendidik anak. Anak ditaruh di perguruan tinggi non muslim, astagfirullah. Ya udah, akhirnya ketika makannya doa-doa alanya mereka otomatis. Ketika dalam acara-acara mereka lebih dikuatkan, tidak ada di situ maulidan, tidak ada di situ maulid, Isra Mi'raj atau apalagi nisfu Sya'ban. Enggak ada. Enggak ada di sekolah-sekolah kafir ada nisfu Sya'ban. Ada enggak nisfu Sya'ban? Perwe? Enggak ada. Jangan salah. Ya kita jangan salah naruh anak-anak kita gitu. Coba kita taruh di sekolah yang memang di situ adalah pembimbingnya waliullah. Makanya dulu orang-orang kalau mau naikin sekolah, mau masukin ke sekolah, itu dilihat dulu. Itu pimpinannya wali enggak? Pimpinannya wali enggak? Masya Allah. Kalau misalnya wali, anak-anaknya dimasukin. Seperti ada di daerah Watu Congol, Jawa Tengah, Jogja ya, Magelang. Ada namanya Mbak Dalhar Watu Congol. Ngaji di daerah Indonesia aja banyak, belasan tahun. Di Mekah cuma 25 tahun. Berapa? Cuma 25 tahun. Anak-anaknya Masya Allah, anak-anaknya pesantren pelosok, Kediri dan sebagainya, Gusmi dan sebagainya, belajar di situ. Kenapa? Diperintahkan oleh orang tuanya. Di situ, ada wali, belajar di sana. Mbah Dimyati, Pandeglang, Banten, belajar di sana. Mereka para ulama-ulama besar belajar di sana. Masya Allah, Masya Allah. Sebelumnya kita lihat Syekhuna Khalil Bangkalan, Madura. Beliau lama belajar di pesantren-pesantren di Jawa, di antaranya Langitan dan sebagainya. Ya, kemudian beliau lama di Mekah, Syekhuna Khalil Bangkalan, Madura. Pulang setelah belajar di antaranya oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, mempunyai pesantren, kemudian dikasih ke mantunya, kemudian beliau bikin pesantren lagi karena memang orang ikhlas. Orang yang ikhlas, orang yang memang betul-betul bersungguh-sungguh dalam berdakwah di jalan Allah, ada aja muridnya. Datang namanya Kiai Haji Ma'syari, datang Kiai Wahab Rasulullah, datang Kiai Mahfuz, datang Kiai ulama, datang Kiai Hasan Genggong, datang Kiai Syamsul Arifin, Asad Syamsul Arifin, datang Kiai banyak datang. Yang dari tangan beliau menghasilkan wali-wali besar di Indonesia dan ulama-ulama besar di Indonesia. Kenapa? Kalau dalam pesantrennya itu ada wali min auliyaillah. Kalau kita terkadang naruh anak di sekolah bukan karena ada walinya, karena ada gratisan. Gratis nggak bayaran, gitu. Gratis nggak bayaran, atau gratis nanti makan selama 5 tahun. Yang seharusnya kita kasih kepada mereka, kasih guru-gurunya, bukan kita malah ngarepin dari guru. Bagaimana mau berkah tuh anak keturunan kita? Kita cari, berusaha semaksimal mungkin. Sebagai orang dulu naruh pesantren, capek mereka. Di kebun mereka capek-capek, macul mereka capek. Untuk apa? Untuk ngegemin guru, untuk ngasih guru, untuk naruh anaknya di pesantren, untuk ngasih guru dan sebagainya. Bukan untuk malah ngarepin yang gratis. Ini terkadang, astagfirullah, ngarepin pesantren yang gratis. Bagaimana mau berkah? Itu pesantren gratis gak? Gratis, ayo udah naruh. Bagaimana mau berkah? Kewajiban kita sebagai orang tua murid untuk mensejahterakan guru, yaitu ulama saleh. Jadi kalau udah ada di tempat sekolah ada zikir, ta'allamuna adzkaran lil akli. Akhirnya murid-murid, santri-santri mempelajari zikiran untuk makan, wali syurbi untuk minum. Dari sedini mungkin diajarkan, karena memang kalau misalnya anak nggak diajarkan nggak bakal bisa. Ayo bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, terus doa lagi.
Alhamdulillahilladzi at'amana wa sagana wa ja'alana minal muttaqin. Doa lagi. Walil qiyami lin-naum, dan kalau misalnya itu di pesantren bagaimana untuk bangun tidur, diajarkan. Sebelum tidur doanya bangun tidur, kemudian langsung bergegas mandi wudu untuk berada di masjid atau mushola untuk zikir kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ilmu yang dikuatkan dengan zikiran lebih bermanfaat daripada ilmu yang tanpa zikir. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, ya jamaah sekalian, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti di masa mudanya ini seorang alim besar, Syekh Masyayikh Islam pada zaman kemarin, yang beliau meninggal dunia dibom oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di Syria. Alim besar. Di masa mudanya beliau selalu baca kitab kemudian bermusyawarah dengan teman-temannya. Baca kitab bermusyawarah terus sampai dewasa. Ya, sampai dewasa. Kemudian bermusyawarah lagi, dengan kitab bermusyawarah lagi, bahkan dengan debat. Demen untuk berdebat. Kemudian ada satu kebimbangan dalam dirinya, kok ilmu begini? Baca kemudian belajar debat, baca kemudian belajar debat. Beliau tinggalkan metode seperti itu dengan beliau menggantikan dengan metode baca kitab. Setelah baca kitab beliau tidur, kemudian bangun malam zikir yang beliau baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nangis di hadapan Allah. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, sampai waktu subuh. Terus dia baca doa lagi. Subhanallah bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah. Bacaan kita. Makanya bagusnya ini di sini dibaca 100 kali. Cepat memang. Subhanallah bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi. Orang yang membaca doa antara sunat subuh dan salat subuh 100 kali subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah, diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian dibaca doa. Rupa-rupanya ketika beliau berada di tengah masyarakat, ilmu yang disertai dengan zikir lebih manfaat, lebih berharga, lebih memberikan nuansa dibanding ketika ilmu yang dipraktekkan selalu dengan berdebat. Setiap malam di waktu mudanya itu berdebat, kemudian sampai larut pagi. Rupa-rupanya nggak ada manfaatnya di situ. Dibanding satu waktu dia belajar ilmu, beliau membaca dengan khusyuknya, kemudian tidur, kemudian bangun malam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membawa nikmat. Kenapa? Allah yang memberikan ilmu. Allah yang memberikan ilmu. Makanya kalau misalnya ada orang sombong, dia belajar tanpa zikir, itu sombong. Belajar. Bahkan terkadang ketika masih dalam keadaan zikir, dia masih baca kitab. Sombong dia. Bukan waktunya untuk baca kitab, waktunya dia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Tarim Hadramaut, di antaranya di Darul Mustafa, itu diajarkan oleh Habib Umar ajaran-ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain ilmu, bagaimana suluk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis di hadapan Allah. Dari jam 3 dia zikir, Allahu akbar. Anak masih usia 13-14 tahun diajarkan untuk seperti itu. Sebentar dia ditarim tampil dewasa di sisi masyarakat kelak. Setahunnya ditarim, 2 tahunnya ditarim, 3 tahunnya ditarim. Bagaimana tidak dewasa? Kalau setiap malamnya diajarkan untuk nangis dari jam 3 sampai subuh dengan zikir kepada Allah, mengadu kepada Allah, kemudian setelah itu zikir, kemudian belajar lagi, betapa tidak terbersihkan hati jemaah sekalian. Penting kita zikir, penting. Gitu. Jadi kita lihat di sekolah anak kita ada zikiran enggak? Dan kita bangga, di sekolah kita ada sholat duha, cuma sekedar duha. Ada zikiran enggak? Kalau duha semuanya juga bisa. Ya. Jadi kita lihat anak kita itu sekolah yang paling istimewa, bukan paling mahal, bukan paling favorit, paling istimewa menjalankan syariat. Jangan salah mendidik anak. Berapa banyak orang salah asuhannya? Apa yang terjadi? Akhirnya musuh pertamanya adalah orang tuanya. Betul kan? Musuh utamanya adalah orang tuanya.
Berapa banyak orang-orang kita menaruh anaknya salah belajar di luar negeri. Salah belajar di luar negeri, akhirnya ketika keluar dari luar negeri mereka anti maulid, anti nisfu Sya'ban, anti solat tarawih 20 rakaat. Padahal solat tarawih adalah 20 rakaat. Enggak ada dalam seluruh imam mazhab solat tarawih kurang dari 20 rakaat. Enggak, saya ngomong di sini secara langsung dan ditebarkan ke seluruh dunia, mungkin sampai akhirat ditebarkan di sini. Tidak ada memang 18 rakaat pun itu disebut bukan tarawih. Apalagi kalau misalnya itu ada orang mengatakan 8 atau 11 rakaat. 18 rakaat bukan tarawih. Kan cuma beda 2 rakaat. Bukan tarawih. Orang kana sallallahu alaihi wasallam salat tarawih 20 rakaatan. Dan ini sanadnya sambung. Alhamdulillah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Umar Al-Syatiri. Terus dari Sayyidina Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf sampai ke mana? Sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah sanad tentang salat tarawih 8 rakaat? Kemukakan. Karena ilmu dengan ilmu. Kemukakan kalau ada sanad salat tarawih 8 rakaat. Atau kemukakan kalau sanad tarawih 11 rakaat, silahkan. Jangan pakai pokoknya, enggak pakai ilmu, harus dengan sanad. Ada dasarnya kah? Ini ilmu yang maqtu', namanya ilmu terputus. Kalau ada orang mendirikan salat tarawih di bawah 20 rakaat, ilmu terputus, ilmu maqtu', enggak ada dasarnya. Masa jamaah pada mau mengikuti salat yang tidak ada dasarnya? Itu kan mending salat. Iya benar, salat mending, tapi jangan bilang itu tarawih. Kalau tarawih 20 rakaat, jangan bilang tarawih 8 rakaat. Itu permasalahannya. Permasalahannya dia katakan tarawih 8 rakaat atau 11 rakaat, itu permasalahannya. Ente enggak salat tarawih juga enggak ada masalah, karena salat tarawih adalah hukumnya sunnah, enggak ada masalah. Tapi jangan bilang salat tarawih 8 rakaat, itu yang menjadi pendustaan kepada agama. Fawailul al-mukadzibin. Ayatnya Failul terus alladzi kadzibu biddin, alladzi yukadzibu biddin, mereka yang mendustakan agama. Siapa mendustakan agama? Itu diantaranya orang Rasulullah enggak pernah salat tarawih 8 rakaat 11 rakaat, dibilang 8 rakaat 100 rakaat 11 rakaat, berarti pendustaan agama. Pendustaan agama gitu. Itu jelas dalam ayatnya. Cari sekolah buat anak kita yang memang salat tarawihnya 20 rakaat gitu. Wabihamdillah taala. Jadi ini kalau misalnya seperti ini enggak bisa kita cari sekolah buat anak ya, sesekolah-sekolahnya, enggak bisa. Kita lihat yang paling utama siapa pimpinan sekolah, siapa berakhlak enggak, berilmu enggak, itu dia. Kan terkadang yang punya pimpinan sekolah cuma sekedar orang kaya saja. Tapi yang menegakkan di situ enggak ketahuan siapa dan siapanya, enggak benar. Yang punya sekolah, yang menentukan sekolah adalah orang alim. Enggak bisa orang kaya. Bagaimana mau berkah? Ya, bagaimana mau berkah? Kalau orang kaya aturan udah dia nyerahin kepada ulama. Orang kaya nyerahin ke ulama, enggak usah pakai ikut turut campur dalam dunia pendidikan. Udah selain kalau percaya kepada ulama, percaya sama ulama. Ini terkadang enggak. Ulama dijadikan nomor kedua setelah dia, kemudian semuanya suruh cium tangan sama dia. Manhu, siapa dia? Santri-santri disuruh cium tangan sama dia. Dia orang kaya, bukan orang saleh. Barang siapa yang orang mengagungkan seseorang lantaran agamanya, lantaran dunianya, maksud saya. Barang siapa yang mengagungkan manusia li dunia lantaran dunianya, faqad dhahaba thulutsa dini, maka sungguh telah hilang 2/3 agamanya. 2/3 agamanya, berarti sisa 1/3 agama. Rontok dia punya agama. Karena dia mengagungkan orang karena dunia. Ada paslon cium tangan. Ada pas ini cium tangan. Kenapa? Ada orang kaya cium tangan.
Sama gubernur cium tangan, sama apa cium tangan. Kenapa harus pakai cium tangan sama mereka? Kalau menghormati lantaran tuanya boleh. Lantaran tuanya boleh. Gitu. Tapi kalau misalnya lantaran dia sebagai orang kaya, pembesar, nggak boleh, nggak boleh. Ada sebagian ulama cium tangan sama mereka, karena mereka tahu bahwa pimpinannya lebih tua. Dulu suatu waktu ke Abdurrahman Nawawi ketika ada di istana, ada Pak Harto cium tangan. Ya memang Pak Harto lebih tua daripada Ki Abdurrahman Nawawi. Ada mereka para ulama-ulama saleh, sementara mereka ada yang nyalahin ulama. Enggak, itu benar. Karena ketika itu Ki Abdurrahman Nawawi atau mereka para ulama-ulama yang lain cium tangan sama Pak Harto karena memang Pak Harto lebih tua. Boleh. Kan dalam syariatul Islam cium tangan karena dua hal. Pertama lantaran ilmu dan yang kedua lantaran usia. Ya, lantaran usia. Jadi jamaah cium tangan sama Pak Lurah, kalau lurahnya udah tua boleh cium tangan. Karena apa? Karena memang tua. Cium tangan sama Pak RW, cium tangan. Cium tangan sama ketua RT, cium tangan. Kalau dia lebih tua. Apalagi kalau misalnya RT RW itu ustaz, udah lebih layak lagi udah. Gitu. Lebih itu nggak dijadikan permasalahan. Yang dijadikan permasalahan kalau cium tangan lantaran bahwa dia sebagai seorang pejabat tok. Gitu. Fa idza wajadu suratan thayyibatan salihatan. Kalau misalnya mereka sudah menjumpai keluarga yang baik, yang salehah, yang saleh, ini dambaan kita, keluarga yang baik, yang saleh. Tapi yang baik, yang saleh itu kan nggak menurut maunya kita, ikut aturan yang sudah ada, yang sudah kita pelajari. Ra'auhum fi dzalika, mereka saling menjaga. Jadi kalau keluarga saleh saling menjaga. Di malam tuh istrinya kalau kira-kira bangun duluan jam 3, dia bangun aja zikir Allahu Akbar, salat subuh. Kadang suaminya masih tidur karena adaknya masih tidur. Nanti kan suami tahu, oh iya istri bangun duluan zikir, dia balas tuh. Balasnya bukan waktunya itu, mungkin di waktu yang lain dia balasnya balas ibadah maksudnya. Anaknya begitu juga. Karena kebaikan itu berdampak sebagaimana keburukan berdampak. Dengerin jamaah. Kebaikan itu berdampak sebagaimana keburukan berdampak. Kalau penyakit istilahnya apa? Nular. Karena kebaikan nular. Coba aja kita di samping supir. Supir lagi sedang kuat-kuatnya bawa mobil, kita ngantuk. Fa insyaallah supir bakal ngantuk. Betul gak? Sering gak kayak gitu? Makanya kalau ada di depan jangan sekali orang yang pelor ada di depan. Wah, repot, dia nempel, dia ngolor. Wah, kesian supir tuh. Paham gak jamaah? Kebaikan itu nular sebagaimana juga keburukan nular. Makanya kita disuruh dekat sama orang soleh. Kalau kita dekat dengan orang tidak soleh, nular tuh. Nanti bagaimanapun ceritanya ibadah kita bakal rontok. Males tuh kita beribadah kalau kita berkawan dengan orang yang tidak saleh. Gamat hadil adab, mulai terjalankan adab ini. Kalau mempunyai keluarga yang saleh, waduh, enggak pernah lupa zikir. Habis salat zikir, habis makan zikir, ngapain aja zikir, semuanya zikir. Hatta nonton TV zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar radio zikir, apa semuanya. Udah dilakuin belum? Bapak-bapak, semua jamaah udah ngelakuin belum? Udah ngelakuin belum? Kemana aja udah gini. Nonton TV zikir, ngeliat radio zikir. La haula, indah sekali. Masya Allah, subhanallah. Inilah yang disebut dengan keluarga yang saleh. Bangun tidur, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ladzi bismika Allahumma ahya, bismika Allahumma, baca doa lagi. Belum ke kamar tidur, belum ke kamar mandi maksudnya. Allah. Kamar mandi lagi dia wudu. Kedua la ilaha illallah dari syarika la ilaha Allah maj'al min at-tawwabin wa ja'al min al-mutatahhirin ja'al min ibadika shalihin. Berkaca
Allahumma ahsin qalbi wa ahsin Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Dia bercelak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qawwi basari wa basirati. Kemudian dia melihat istrinya, dia pakai minyak wangi, dia berdoa lagi. Dia pakai siwak, dia berdoa lagi. Dia memandang istrinya, berdoa lagi. Si istri memandang suami, berdoa lagi. Nah, ini namanya keluarga yang saleh. Romantis. Yang romantis bukan karena memang bukan jebakan-jebakan seks. Bukan. Romantis itu keluarga yang menjalankan sunnatul Rasul Muhammad. Itu keluarga yang romantis. Bukan karena seks, bukan. Seks bisa dibeli, seks bisa dipaksakan. Tapi kalau untuk romantisasi dalam beragama, itu ada dalam kekuatan dia dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadna kadzalikal libasa. Kemudian kita jumpai pakaian. Ini kalau misalnya sekolah baik, berarti dia ada ketentuan pakaian. Rutiba lil banati wal banin, yang sudah dijadwalkan nih pakaian buat laki-laki, pakaian buat perempuan, tertutup semuanya. Ini kan ada sekolah-sekolah biasa udah yang penting di bawah dengkul, atau ada bahkan terkadang anak-anak SMP, SMA di atas dengkul. Astagfirullah. Perempuan. Makanya banyak. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Salimna ya Allah. Banyak mereka mempunyai anak di luar pernikahan. Ya karena memang pakainya seperti itu. Anak SMA lagi sedang cantik-cantiknya, lagi sedang montok-montoknya, pakai pakaiannya begitu. Udah gitu anak laki-lakinya juga enggak pada ngaji emang. Di sekolah enggak ada ngaji, bahkan terkadang udah ada pendidikan agama, dihapus lagi pendidikan agama. Ini merusak masyarakat, merusak bangsa dan negara. Aturan apa yang model seperti ini? Kalau ada negara model seperti itu, pejabatnya kemana? DPR-nya mana? DPD-nya mana? Presidennya mana? Kalau misalnya sistem pendidikan sudah hancur berantakan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lebih diperkuat bahasa Inggris daripada agama, lebih diperkuat ilmu-ilmu yang lain daripada agama. Sudah ada dalam 1 minggu 1 jam dihapus. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Zaman dahulu ada waktu di mana hari Jumat adalah hari libur, diganti sekarang di hari Minggu. Tahukah, hari Minggu itu adalah di antara kemaslahatan umat Nasrani. Sementara kaum muslimin Indonesia terbanyak. Kita lupa itu semuanya. Terkalahkan. Sabtu itu adalah harinya Yahudi. Akhirnya Sabtu dan Minggu mereka libur untuk mereka kepentingan orang-orang non-muslim. Mana hari Jumat? Sementara hari Jumat orang kerja lagi sedang-sedangnya. Bahkan terkadang tadi dikatakan rapat jam 11 siang. Ini orang gila atau orang benar? Ini perusahaan benar atau perusahaan gila? Jam 11 rapat. Hari Jumat jam 12 rapat. Orang yang kalau tidak rapat berhenti, mending berhenti. Tidak ada berkahnya kerja model-model seperti itu. Dan republik ini harus berubah, enggak boleh yang seperti itu. Republik ini semuanya tintanya itu darah orang-orang saleh, ulama dari utara, timur, barat, selatan, itu tinta dan darahnya ulama. Bukan orang-orang kafir. Ada darahnya orang kafir, enggak sebanyak darahnya ulama di negeri ini. Tidak sebagaimana banyaknya darah santri kaum muslimin yang ada di negeri ini. Kalau misalnya mau dilihat-lihat tuh darahnya mereka para ulama dan santri dan kaum muslimin yang ada di negara ini bagaikan lautan dan bahkan bisa lebih. Tapi mana yang terjadi sekarang? Tidak ada penghormatan kepada mereka para ulama dan kaum-kaum salihin. Dari satu generasi ke generasi berikutnya mana mereka perhatian kepada mereka para ulama. Para ulama disuruh malah di bawah ngekor kepada mereka. Bukan ulama di atasnya mereka, tetapi mereka ulama-ulama ngekor kepada mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Apakah ini pantas? Satu kekuatan yang jamaah banggakan? Tidak pantas, dan sedikit pun tidak pantas. Dengan rahmat Allah yang awalnya, pada akhirnya dirubah dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Apa maksud dari Tuhan yang Maha Esa?
Esa hanya dimiliki oleh tunggal. Tunggal dalam arti dalam bahasa Arab ahad. Kita nggak pernah paham tentang itu semuanya. Muttasilan bis sunnati muttasilan bil huda an-nabawi, yang bersambung pakaiannya tentang sunnah, bersambung pakaiannya kepada petunjuk nabawi, petunjuk Nabi Muhammad. Kasihan jamaah kalau anak-anak kita dikasih atau ditaruh di sekolah yang enggak benar, kasihan. Mereka berdampak. 6 tahun di SD berdampak. 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA berdampak. 6 aja udah 12 tahun. Belum kalau sebelumnya TPA PAUD berapa tahun? 2 tahun. TK 1 tahun, Masya Allah. 6 udah 9 tahun. Belum lagi dia kuliah. Kuliah S1 yang harusnya 3 tahun setengah kelar, ini sampai 6 tahun. Kenapa? Bercanda mulu di kuliah. Pacaran mulu di kuliah. Enggak lulus akhirnya. S2-nya aturan selesai ini sama. S3 berantakan semuanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fahafidhi alaihi kata Habib Umar, wahai ibu jaga putra dan putrinya. Wala tahawwili ustadiyata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibnatahu Zahra bi ustadiyatil fasiqatis agitatil habitatil mumathilati. Jangan engkau ganti ustaznya Nabi Muhammad. Ustaz kita adalah Nabi Muhammad. Ustaz kita adalah Nabi Muhammad, guru kita adalah Nabi Muhammad. Dan putrinya Sayyidatuna Zahra dengan guru yang fasik. Jangan guru yang fasik, jangan sampai itu kita dan anak-anak kita punya guru fasik. Tahu fasik? Dia muslim tapi sering menjalankan maksiat, namanya fasik. Muslim tapi sering menjalankan maksiat. Muslim tapi nyawer mulu. Kalau ada orang ada orang dangdut nyawer di soft pertama, Jumatan di soft pertama sama, giliran nyawer juga di soft pertama, pakai dangak lah ya. Astagfirullah. Itu namanya fasik. Jangan. Kalau ada ustaz model kayak gitu, enggak ngaji sama dia. Najis ngaji sama ustaz yang model kayak gitu. La haula wala quwata illa billah. Ada ustaz misalnya di jalanan sambil pakai jenggel, celananya celana koboi, topi koboi, sambil dia ngerokok, sambil dia godain, nggak kedengeran, pit view gitu misalnya. Jangan belajar sama ustaz yang kayak gitu. Kalau ustaz kayak gitu gimana dong ilmunya? Kita mau ngikutin semuanya. Namanya guru yang kita ikutin semuanya. Kata saya punya guru Malam Syafi'i Azami, kalau ente ngaji ya ikutin semuanya dong. Jangan setengah-setengahnya. Repot kalau kita berguru dengan model yang seperti itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jangan sekali-kali kita punya guru fasik. As-sagitati yang hancur akhlaknya, enggak punya akhlak dia. Lah dia ustaz lari pagi celana pendek. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Ustaz sama ustaz yang lain hawanya dengki aja. Enggak benar, jangan jadikan guru. Kalau ada ustaz udah demen banget dengki sama ustaz yang lain, enggak usah jadiin guru. Enggak bisa bersatu. Lahabitati yang rendah akhlaknya, enggak pernah mau cium tangan sama orang tua. Menganggap bahwa dirinya alim. Al-mumatsilat. Ini mumatsilat yang sekarang lagi sedang viralnya. Ada seorang ustaz dari artis. Aneh juga. Habis dia joget, habis itu dia ceramah aja lagi. Apa-apaan? Ada orang cium tangan. Habis itu dia joget lagi. Habis itu dia ceramah aja lagi. Jangan jadiin dia sebagai guru, jangan jadikan dia sebagai ustaz. Apalagi manggil bahwa dirinya adalah ustaz atau kiai. Hatta dia alim, enggak. Agama adalah agama, jaga wibawa agama.
Dia joget sama laki sama perempuan, habis itu dia wiridan. Boleh wiridannya, nggak ada masalah. Tapi jangan dong, jangan dia jadi ustaz dong. Jangan dia tampil dong kalau udah begitu jadinya. Dia harus tahu diri. Kalau dia mau kasih duit buat masjid, jamaah dan sebagainya. Dia mau bikin silahkan. Jangan orang-orang berguru sama dia. Jangan repot. Itu. Belajar kok sama artis. Kayak ulama nggak ada. Ya kan? Ini terkadang nih malah pengurus masjid yang pada salah. Yang jadi penceramah maulid atau penceramah Isra Mi'raj itu dari komedian atau dari artis. La haula wala quwata illa billah. Ulama yang sesungguhnya disuruh baca doa. Ini apa-apaan? Ulama yang sesungguhnya, yang betul-betul ulama disuruh baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak apa-apa kan ulama tuh baca doa, berarti ente tidak menghormati ulama. Ulama dengerin artis, bukan artis yang dengerin ulama. Saya ingat waktu Mu'alim Syafi'i Azami sering ngomong, jangan begitu. Beliau nadanya pelan tetapi masuk dalam hati. Enggak boleh begitu. Kalau misalnya ada ulama, ada artis, biarkan artis yang dengerin ulama, bukan ulama yang dengerin artis. Jangan kasih tuh artis sambutan, kata Mu'alim Syafi'i Azami. Atau ada anak kecil, dulu kan mulai pil dacil. Anak kecil yang ceramah, ulama-ulama pada dengerin. Jangan dong. Waktunya ulama mahal. Waktunya ulama mahal. Itu datangnya ulama karena memang dipaksa untuk hadir. Malah dengerin anak kecil ceramah, dengerin artis ceramah. Jangan. Enggak boleh. Ini saya menukil dari ucapan guru-guru saya. Di antaranya Mu'alim Syafi'i Azami dan di antaranya Al-Habib Umar. Seringkali beliau berkata seperti itu. Jangan biarkan orang munafik, jangan biarkan orang fasik memperdengarkan ilmunya di hadapan mereka para ulama, yang di situ ada ulama yang sesungguhnya. Yang salah pengurus nih. Pengurus masjid, pengurus mushola, majlis alim. Terkadang untuk nyuruh orang menjadi penceramah yang lucunya, yang paling lucu. Betul gak? Jamaah, betul gak? Panggil aja tuh ke Inggris, namanya Mr. Bean. Mr. Bean, panggil Mr. Bean dari Inggris kemana? Ke masjid. Kalau misalnya mau cari tuh penceramah yang lucu, dia yang dengar dia juga udah pada lucu, orang pada ketawa. Dia duduk udah orang pada ketawa, panggil dah tuh. Jangan dong, jangan merusak citra Islam. Kan ini menurut kemauan ibu-ibu, dan ini kan menurut kemauan jamaah. Jamaah tinggalin. Kenapa harus ngikutin jamaah yang enggak benar? Masjid dibuat bukan untuk lawak, bukan untuk karena kebanyakan masyarakat, tidak. Masjid dibuat untuk taat kepada Allah. Di masjid dibuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yadhharna fil marajibil mukhtalifati, dan perempuan-perempuan yang memperlihatkan dalam acara-acara yang berbeda-beda, memperlihatkan pakaian dan sebagainya, aurat. Jangan. Ada misalnya ustazah yang pakaiannya Masya Allah, kalau sana sini cincinnya aja emasnya kelihatan bererot 50 gram. Kalau 50 gram masih kecil ya, 50 kilo. Masya Allah, dia punya emas dari atas sampai bawah, diperlihatkan. Jangan. Ini ibu-ibu mau belajar ngaji atau mau arisan? Arisan kalau begitu jadinya. Jangan. Cari ustazah yang memang betul-betul ustazah, cantik, menawan hati dengan kekuatan wudu, dan sebagiannya ditutup dengan niqab. Itu yang dilakukan dan diajarkan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Bukan ustazah yang joget, yang kemudian ditaruh di masjid. Joget dia di sana, joget di sini, joget dia, joget di masjid. Bapak-bapak mah yang nggak pernah tidur dengan yang model kayak gitu, baru ngelihat dia aja udah ngelihat bibir yang merah. Astagfirullah, dosa. Mana maulidnya, mana istighfarnya? Itu naudzubillah, cuma naudzubillah. Yang bagi alan banin an yahrisu ala libasi sunnati. Seyogianya kalau kita mempunyai anak, seorang santri atau masih menjadi murid, menggunakan pakaian yang menjalankan sunnah.
Wa uksida bihil gamis, maksudnya pakaian sunnah gamis. Mulai anak-anak kita. Ini bagaimana boro-boro gamis? Karena pakaian sekolah itu enggak ada kemenangan gamis. Jangankan si santrinya atau muridnya, gurunya aja enggak pakai gamis. Nah, cari itu sekolah yang menjalankan sunnah. Wa uksida bihil gamis, yang sekolah di situ murid-muridnya dipakaikan gamis. Alladzi kana habbul libasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang gamis itu adalah bagus-bagus pakaian di sisi Rasul. Ini gamis seperti ini, yang tertutup. Kalau yang terbuka di depan namanya jubbah. Ini dia jubbah. Ini warna apa? Biru. Biru apa? Biru dongkar. Ini biru dongkar namanya jubbah, terbuka. Kalau gamis yang tertutup, gitu. Sunnah kita pakai gamis. Kalau kita mampu lagi sunnah pakai jubbah. Kalau mampu. Kalau enggak mampu udah pakai gamis saja dulu deh. Gitu. Nanti orang bilang apa? Pakai jubah juga ya. Nanti ngaji enggak benar pakai jubah. Padahal mah sunnah-sunnah aja. Cuma mulut orangnya aja yang banyak lemes, betul enggak? Padahal orang jalanin sunnatul Rasul pakai gamis, pakai jubah, cuma banyak orang lemes. Gitu, lemes bener tuh mulut gitu. Ada orang pakai gamis, ada pakai jubah, kayak ulama aja ente. Gitu. Emang ulama doang yang mau masuk surga? Kita kan semuanya mau masuk surga, apalagi di bulan Ramadan. Kita pakai sunnah, dibalas berapa? Wajib. Kita pakai gamis, kita pakai jubah. Waduh, masya Allah. Jamaah-jamaah masjid Guru Sya'ban semuanya pakai gamis, pakai jubah, pakai peci. Peci hitam, pakai imamah, masya Allah. Imamahnya nggak usah pakai tinggi-tinggi, satu aja udah, satu kelilingan udah. Itu juga udah namanya imamah. Gitu. Kenapa? Sunnah dibalas wajib. Mau orang bilang gimana kek? Kalau kita kuat, kalau enggak ya udah gamis sama peci aja udah. Sorban, udah siwak udah. Itu juga udah kuat banget udah. Kenapa Pak? Biar gampang pakai gamis. Gampang buka. Iya, kalau misalnya ke toilet kan buru-buru. Gitu. Mau ketemu buru-buru, mau kesini mau buru-buru. Alhamdulillah. Makanya ada banyak cerita orang yang memang pakai kain doang, nggak pakai celana panjang. Itu zaman dulu terbukti anaknya lebih banyak daripada laki-laki cuma sekedar pakai celana doang. Ini penemuan DPRW ini. Tapi emang saya udah ngomong kayak gitu dari zaman dulu. Ini dikuatin aja sama PRW. Jamaah paham nggak? Nggak. Kalau nggak paham, alhamdulillah. Habis subuh soalnya. Wala budda an yakuna libasul banat satiran kamilan. Wajib pakaian perempuan tertutup dan sempurna. Ini pakaian perempuan. Semakin perempuan tertutup sempurna, semakin indah. Fadfadan la dayigan. Jangan pakaian yang sempit, jangan. Pakaian sempit itu sama saja terbuka aurat. Ada kan terkadang ada orang pakai jilbab, celananya jin, ya sama aja. Terbuka juga. Kemudian ada orang udah benar pakai androk, pakai jilbab, bajunya tipis, sama juga. Terbuka auratnya juga. Buah dadanya kelihatan, sama. Bagaimana ceritanya tuh biar buah dadanya nggak kelihatan? Tutup yang rapi, yang rapet. Jangan sampai tuh buah dada kelihatan. Sebagaimana ibu-ibu pakai, kalau mau sholat pakai apa? Pakai mukena, udah pakai begitu. Sebagaimana tuh ibu-ibu perempuan pakai mukena dalam sholat, itu pakaian yang paling indah. Untuk. Wa yakunu sabighan la ghasiran. Pakaiannya itu meliputi, jangan pernah pendek. Apalagi kalau misalnya pendek, pusatnya kelihatan, atau ke belakangnya kelihatan, atau ketiaknya kelihatan, atau tangannya kelihatan. Fayambaghi an tata'allama al-haya'. Perempuan wajib belajar rasa malu, wal hasyamah, dan mempunyai rasa sangat-sangat malu, minas soba, dari waktu kecil, wa minas sigari, dan dari waktu kecil. Fa nu'allimuhunna dzalika. Nah, kita wajib mengajarkan tuh putri-putri kita dengan pakaian seperti itu. Jangan mentang-mentang masih kecil kita pakai pakaian, kita kasih pakaian putri kita yang terbuka auratnya, keteknya kelihatan, pahanya kelihatan, nggak boleh. Tetap
Walaupun masih kecil, jaga pakaiannya. Jaga pakaiannya. Kan sekarang banyak anak-anak kecil pakaiannya udah bagus, udah pakai jilbab dan sebagainya. Itu dia di antara kajian kita pada hari ini. Dan sebagaimana biasa itu kitab Adz-Dzakhiratul Musyarrafah yang saya sudah kasih ke Al-Ustaz Abdul Aziz. Yang sebagaimana biasa, hari apa sih? Ramadan? Rabu Kamis. Itu kitabnya Adz-Dzakhiratul Musyarrafah. Saya enggak berani kitab yang agak lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi karena takut enggak terkejar. Tapi kitab Adz-Dzakhiratul Musyarrafah terkejar insyaallah 22 berarti 448. Kena itu dalam kitab Adz-Dzakhiratul Musyarrafah yang dipegang oleh Al-Ustaz Abdul Aziz. Itu hari apa? Lupa. Selasa Rabu Kamis. Rabu Kamis gitu. Itu kita berbicara tentang fikih kecil. Enggak gede-gede karena memang mengejar waktu biar satu Ramadan kelar. Berikut doa-doanya dan berikut dalil-dalilnya. Itu sedikit dan langsung dikarang oleh saya punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Umumnya kalau kitab-kitab kecil memang saya ngambil dari kitab guru-guru saya gitu. Karena kita tahu dengan dalil yang sudah diungkapkan oleh guru-guru dan saya tahu maksud dan tujuan guru saya. Kalau saya membaca dari ulama yang lain, terkadang saya tidak sejalur dengan keilmuan ulama yang lain. Atau mungkin ulama tersebut ngomong ini pemahaman saya ini, saya takut karena ini adalah syariat. Saya harus tahu benar dan mengamalkan benar. Yang saya ajarkan adalah kitab-kitab yang sudah dikarang oleh guru-guru saya. Saya enggak berani untuk ngarang kitab, belajar kitab dari atau apalagi sih ngajar ke kitab yang bukan dari guru saya atau dari guru-guru saya. Ini hampir semua majlis taklim yang saya bina, hampir semuanya adalah kitab guru saya dan atau kitab dari guru-guru saya. Enggak ada pakai kitab yang lain. Misalnya kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali itu rentetan dari guru-guru saya terus saya ke Imam Ghazali atau Imam Al-Haddad. Itu rentetan atau imam apa semuanya itu Imam Syafi'i. Itu ada rentetan dari guru-guru saya. Jadi kalau yang bukan rentetan dari guru-guru saya enggak pernah berani karena enggak berkah. Dikatakan oleh Imam Al-Haddad, belajarlah engkau dari kitab mereka para wali. Belajar dari kitab para wali, belajar para kitab para wali walaupun tipis berkah. Tapi kalau kitab yang bukan diciptakan bukan ciptakan apa namanya? Dikarang oleh para wali itu nilai berkahnya kurang. Hatta dia profesor, doktor. Tapi kalau dia bukan wali, dia bukan ulama, keberkahannya kurang. Atau bisa jadi enggak ada berkah. Makanya kita ngambil ngaji kan berkah. Sebentar tapi manfaat. Itu diantaranya wallahu a'lam. Kalau yang mau itu bisa lewat Ustaz Abdul Aziz untuk masalah sebagainya beliau yang lebih tahu. Itu wallahu a'lam.